ditanamkan secara serentak urban farming. DPRD Metro dukung pengembangan urban farming berbagai jenis unggulan Lampung. Pihak legislatif mendorong pelestarian komoditas tanaman yang identik dengan provinsi berjuluk Bumi Sai Wawai. Wali Kota Metro, Wahdi Sirajudin dan Wakil Ketua DPRD Metro Basuki didampingi Forkopimda merilis wilayah pengembangan urban farming di kawasan Margorejo, Metro Selatan, Senin siang. Launching Cabai Jawa Lampung, CJL, ditandai dengan penanaman simbolis jenis rempah yang dilakukan unsur eksekutif dan legislatif. Cabai Jawa dipilih karena sempat menjadi jenis unggulan yang dihasilkan dari perkebunan di Bumi Sai Wawai. Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin menyebut pemanfaatan lahan di sekitar kawasan lahan pemukiman menjadi upaya menciptakan kemandirian tanpa bergantung bagi produk yang beredar di pasaran. Menurutnya, konsep pertanian perkotaan menjadi strategi menciptakan kota hijau dengan diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan. Wakil Ketua DPRD Kota Metro, Basuki menilai urban farming menjadi solusi ketahanan pangan di lingkungan padat penduduk. DPRD Metro berencana merumuskan aturan memperkuat eksistensi urban farming dengan dukungan anggaran memadai. Kebijakan pembatasan alih fungsi lahan bakal diperketat sebagai upaya mendukung masyarakat yang produktif lewat pengembangan varietas tanaman lokal via sistem urban farming. Cabai murni cabai Jawa dengan gula. Jadi kemarin tuh saya utik-utik itu kalau mungkin ada kepanjangannya. Nah, tapi kalau cabai secara kesehatan ini ternyata bisa melancarkan peredaran darah. Nah, mungkin kalau peredaran darahnya bareng-bareng. Oke. Nah, acara yang sekarang cabai jamu atau cabai jauh. Banyak juga cabai-cabai, tetapi ini tentu harus dipahami bahwa komoditas ini adalah salah satu komoditas yang harus mempunyai daya ungkit lebih baik. Kenapa? Menanamnya mudah, dan satu pohon itu bisa 10 tahunan. Kemudian hasil dari pohon itu juga bisa berulang-ulang, bukan seperti cabai kan? Yang kedua, dia adalah satu generasi dari lada. Lampung ini kan penghasil lada terbesar nomor 2. Nah, saya kira kita tidak bicara pada urban farming saja. Saya sudah sampaikan, di Metro ini lahan pertanian masih sangat bagus, 40%, 2.948. Yang kita inginkan di rumah-rumah penduduk itu. Maka disebut integrated farming. Mulai dari sampah yang terbuang di rumah, hasil dapur tadi diolah, ya hasil jatuhnya pohon atau daun-daun diolah, ini sudah dilakukan. Nah, saya berharap bukan pada tatanan urban farming saja, tapi integrated farming. Jadi rumah itu, satu rumah tangga itu berdaya, maka gerakan-gerakan itu sudah dilakukan. Ada Bank Nusa, Bungo Sampah, kelurahan. Nah, pemberdayaan masyarakat yang dimunculkan. Misalnya di sini muncullah satu tagline-nya cabai Jawa Lampung. Orang akan melihat wisata jadinya. Jadi dia tempat wisata berkunjung. Nah, mampukah dia bersama dengan lingkungan di sekitar sini? Nah, dari sini diadopsi, dilakukan contoh di kopi di tempat yang itu kan saya sarankan. Ya, itu sudah ada dari pusat ya, dari kementerian itu di suatu perkotaan itu memang harus segera mungkin program urban farming itu harus disegerakan dan diprogramkan dan dilaksanakan. Ya, salah satu percontohan di Kota Metro ini bisa untuk menjadikan satu urban farming ini menjadi satu giat yang geliat ya, yang segera untuk bisa dilaksanakan di satu daerah yang namanya kota. Itu tadi saya sampaikan bahwa lahan pertanian di suatu kota itu pasti akan minim berkurang kan gitu. Dengan perumahan, dengan kaitan dengan pengalihan lahan dan lain-lain itu menjadi satu program dari pusat itu yang kaitan dengan untuk ketahanan pangan itu kita harus urban farming. Bukan sekedar seremonial, dan ini harus giat dan harus diprogramkan oleh pemerintah Kota Metro. Iya, harus dianggarkan, harus digiatkan dalam hal urban farming ini, karena ini wujud perkotaan. Di suatu saat nanti kita akan ketemu masalah dalam hal untuk ketahanan pangan kita, untuk bercocok tanam kita, untuk lebih memikirkan untuk anak cucu kita ke depan.